Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini: Paulus dan ajaran sampah. Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin saya sampaikan ini bukan kata-kata bikinan Pendeta Henry loh ya. Ini tertulis di Alkitab. Kok kasar banget Pak memakai kata sampah? Bener ada di Alkitab begitu ya. Jadi jangan Anda bilang itu Pendeta HTD itu kasar banget mengatakan ajaran sampah. Lah memang Alkitab nulis gitu kok ya. Filipi 3 ayat 8 ya. Ini Paulus itu ngomong gini, semuanya itu ya aku anggap rugi setelah saya mengenal tentang Kristus. Pengenalan tentang Kristus itu lebih utama ya. Malah semua itu saya anggap sampah. Itu ada tertulis di Alkitab ya. Filipi 3 ayat 8. Jadi Paulus menganggap sampah ajaran-ajaran lama yang sebelumnya diyakini oleh Paulus setelah apa? Setelah dia mengenal Kristus. Pengenalan akan Kristus lebih utama. Makanya yang keyakinan yang dulu, ajaran dulu sampah itu. Oke. Sebenarnya Paulus itu yang dia bilang ajaran lama itu sampah itu apa sih? Sebenarnya apa? Ajaran lamanya Paulus itu apa? Jangan lupa Paulus adalah murid dari Gamaliel ya. Kisah 22 ayat 3. Jadi Paulus itu bukan murid Yesus waktu Yesus anak manusia, memberitakan Injil, memberitakan Yesus roh, Yesus Allah, bukan. Ya. Jadi Paulus itu muridnya Gamaliel ya. Lalu apa yang dianggap sampah oleh Paulus? Yaitu Filipi 3 ayat sebelumnya, ayat 4, ayat 5, ayat 6. Ya. Aku orang Yahudi asli dari suku Benyamin ya, aku orang Farisi, aku menjalankan Taurat tidak bercacat, disunat pada hari ke-8 sebagai penggiat. Saya ini apa itu anak-anak Tuhan tuh saya bunuhin gitu ya. Saya itu menyesah atau apa katakannya di sana ya, sebagai ya pokoknya sebagai itu yang tukang bunuhin ya, tukang ngobrak-abrik kekristenan begitulah ya. Itu hal lama itu yang dulu dia sangat bangga ya. Ya, dia sangat bangga sebagai orang Yahudi. Dia sangat bangga sebagai yang menjalankan Taurat tak bercacat. Dia sangat bangga sebagai penganiaya jemaat. Benar, penganiaya maksudnya. Bangga banget dia. Lalu dia mengenal Kristus. Dia bilang, itu yang lama itu sampah katanya. Ya. Ntar dulu Pak. Emangnya Paulus ini mengenal Kristus itu kayak apa Pak? Sampai ajaran lama, doktrin yang sudah mendarah daging ini dibilang sampah. Emangnya Paulus itu mengenal Kristusnya kayak apa Pak? Setidak-tidaknya poin berikut. 1. Paulus tahu bahwa Mesias itu Allah. Anda tahu nggak Mesias itu Allah? Nggak pernah tahu, makanya Anda tidak sama dengan Paulus. Ya, Paulus tahu bahwa Mesias itu Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Siapakah Mesias? Yesus. Roma 9 ayat 5. Mesias adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Itu Paulus tahu. Anda tahu nggak? Nggak tahu Pak. Ya, kedua, Paulus juga tahu bahwa Bapa ya toh, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Paulus tahu bahwa Bapa adalah Bapa kekal Yesus Kristus. Kan dia muridnya Gamaliel, bukan murid Yesus. Ya. Jadi Paulus itu tidak pernah tahu doa Bapa kami, Yesus sujud pada Bapa, enggak pernah tahu. Karena Paulus bukan murid Yesus, Paulus murid Gamaliel. Dia tahu tentang Bapa itu Bapa yang mana Pak? Bapa Yesaya 9 ayat 5, Bapa Yesaya 63 ayat 16. Tak lain tak bukan penebus
Bapa yang kekal. Makanya Bapa hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang daripadanya segala sesuatu berasal, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Kan sama saja. Berarti Allah itu pasti Tuhan. Betul, ini Paulus itu sudah sadar bahwa Allah itu pasti Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Beda dengan Anda. Anda paham nggak bahwa Allah itu pasti Tuhan? Nggak paham, Pak. Bagi kami Allah itu beda dengan Tuhan. Nah, makanya ya. Kemudian poin selanjutnya ya antara lain bahwa Allah itu roh, ya. Tuhan adalah roh, 2 Korintus 3 ayat 17. Ya. Meskipun Allah itu roh, Tuhan itu roh, Allah adalah Tuhan, berarti dua roh dong. Salah. Paulus sudah paham bahwa roh, R huruf besar, roh Allah itu selalu satu. Ya, di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan ayat 13, satu roh pasti. Tuhan adalah roh, Allah adalah roh. Roh Tuhan, roh Allah berapa? Ya satu, karena kalau roh itu maha hadir, ya, tidak dibatasi oleh apapun juga. Itu setidak-tidaknya ya Paulus pengenalan akan Kristus sampai ke situ. Mari introspeksi diri. Anda tahu nggak bahwa Mesias itu Allah? Ya, belum lagi di Roma 16 ayat 21. Ayat 27, Roma 16 ayat 27. Yesus Kristus satu-satunya Allah. Anda tahu nggak? Introspeksi diri ayo. Nggak tahu, Pak. Kami nggak tahu Yesus Kristus itu satu-satunya Allah. Kami juga tidak tahu kalau Allah itu pasti Tuhan. Kami juga tidak tahu Mesias itu Allah, Pak. Ya. Kami juga tidak tahu kalau roh itu pasti satu. Roh Allah itu pasti satu. Roh Allah, roh Tuhan, roh Kristus, roh Yesus, roh Kudus itu pasti satu. Pasti ya, karena roh, R huruf besar, roh Allah itu pasti satu. Tidak mungkin dua, tidak mungkin tiga, tidak mungkin empat. Apa tadi, Pak? Roh Kristus, roh Kudus, roh Yesus, roh Allah, apalagi roh Tuhan. Itu semua itu satu roh. Anda paham itu enggak? Enggak, Pak. Ajaran lamamu apa? Ajaran kami doktrin Tritunggal, Pak. Nah, Anda sudah kenal Yesus enggak sekarang? Belum, Pak. Enggak sama dengan Paulus kan, yang dia tahu Mesias itu Allah, Tuhan pasti Allah, roh itu pasti satu. Belum mengenal begitu? Belum. Nanti kalau kamu sudah kenal seperti Paulus, kamu akan bilang, Tritunggal itu sampah. Pengajaran lama saya itu sampah. Setelah Anda tahu seperti Paulus. Henry Tandianta sudah mengalami seperti Paulus. Saya sudah tahu bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya Allah. Yesus Kristus itu satu-satunya yang duduk di tata surga. Mesias itu Allah, juru selamat itu harus Allah. Roh Kudus, roh Yesus, roh Tuhan, roh Allah, roh Kristus itu satu roh. Tidak mungkin dua, tidak mungkin tiga. Saya sudah paham seperti yang Paulus paham. Saya sudah mengenal Yesus seperti yang Paulus kenal. Makanya saya berani mengatakan ajaran lama saya Tritunggal. Ajaran lama saya yang mengimani Allah 3 pribadi itu sampah. Saya berani karena saya sudah mengalami seperti yang Paulus alami. Ayo introspeksi diri. Anda sudah mengalami seperti Paulus belum? Sudah mengenal Yesus? Sudah belum? Belum, Pak. Kami malah nggak mudeng, Pak. Ternyata Yesus Kristus itu satu-satunya Allah ya, Pak. Iya betul. Kalau satu-satunya Allah berarti nggak ada Allah lain, Pak. Nggak ada lagi tuh Bapak. Ya nggak ada. Anda sudah paham belum? Kalau Anda sudah paham, Anda berani mengatakan Tritunggal itu sampah. Teologi itu sampah. Saya sudah mengalami. Makanya saya berani ngomong begitu. Bagi saya Tritunggal itu sampah. Bagi saya teologi itu sampah. Karena saya sudah mengalami, sudah mengenal Kristus seperti yang dialami Paulus. Oh, Paulus itu lebih dari segala penggiat doktrin, tak kasih tahu ya. Disunat hari kedua itu Taurat banget itu Paulus itu ya. Jagonya Taurat ya. Melaksanakan Taurat tidak bercacat gitu. Ada enggak yang kayak gitu? Yang doktrinnya kuat bahkan sampai ketemu orang Kristen pun dia dianiaya. Pernah ada sampai begitu kan? Ya.
yang tidak setuju dengan doktrinnya Paulus, doktrin Taurat, dianiaya. Makanya jemaat-jemaat Kristen dianiaya oleh Paulus. Paulus bilang, itu yang lama itu udah sampah. Kenapa Paulus kok bilang begitu? Soalnya Paulus sudah kenal Kristus. Kami sudah kenal Kristus. Kami berani ngomong Tritunggal itu sampah, teologi itu sampah. Aku sudah kenal Anda yang belum kenal Kristus, pasti merah kupingnya. Ayo, ayat Alkitab ini loh. Pernah ada nggak Allah itu Tritunggal? Nggak ada. Ya, nggak pernah ada Allah itu Tritunggal, itu nggak pernah ada. Ya, 3 hakikat ada nggak pernah ada. 3 manifestasi halah apalagi. Ya, 3 pribadi halah apalagi itu. Ya, nggak pernah ada. Ya, Allah itu esa. Kalau esa itu artinya satu, bukan kesatuan. Dari dulu sebelum segala abad Allah itu ya tetap sama, nggak pernah ganti, nggak pernah diselipin Allah lain. Dari dulu ya tetap Alfa, yang awal itu Yesus, yang akhir juga Yesus. Tidak pernah ada yang awal itu Bapa, nggak pernah ada itu. Ya. Alfa Omega, yang awal yang akhir, sang pencipta, disembah di surga adalah Yesus Kristus. Ya, makanya kepada saudara-saudara ya, ayo introspeksi diri. Anda harus mengenal dulu. Iya ya Pak ya, kenapa kami tidak mengenal Kristus seperti Paulus? Paulus Anda hujat-hujat terus toh. Paulus itu kitab apa itu? Nulis kitab banyak-banyak. Ya, Paulus mengatakan bahwa Mesias itu Allah. Tuhan pasti Allah. Ya, roh itu pasti satu. Ya. Allah satu-satunya itu Yesus Kristus, itu Paulus yang ngomong, yang sudah kenal Kristus. Lah kalian yang nggak kenal Kristus malah menghujat tuh Paulus itu. Paulus itu penulis apa itu, karangan dia itu. Demi untuk membela doktrinmu yang menyesatkanmu puluhan tahun. Ya. Ayo introspeksi diri, ya. Kenali dulu Kristus, pengenalan akan Kristus, yaitu Yesus Kristus adalah Roh Kudus itu, Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kristus, Roh kebenaran, itu Yesus semua itu. Ya. Dan pasti satu roh, ya. Clear? Baik, 9 Oktober ada baptisan di Surabaya, yang mau dialog, mau debat silahkan ya. Kemudian di Jakarta itu sudah banyak kolam renang yang buka ya, jadi bisa baptisan di mana-mana. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ikut sekolah Alkitab ya Bapak Ibu ya, biar ngerti seperti ini. Aduh Pak, kami itu ngelus dada Pak, tertempelak, ternyata kami nggak kenal Kristus ya. Iya, kalian nggak kenal Kristus ya. Yang kalian kenal itu doktrin yang oleh gereja dicekokin ke kamu ya toh, bahwa Allah itu Bapa, katanya nggak pernah ada itu ya. Allah itu dari dulu ya Yesus, nggak pernah berubah, nggak pernah diganti ya. Yesus tidak pernah berhenti jadi Allah. Terus Anda bilang, Pak ini diganti dulu, waktu Yesus manusia yang jadi Allah Bapa aja. Ya Bapa itu kiasan Yesus. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.